Bayangkan, kalian lahir di puncak piramida sosial, cantik, memiliki keistimewaan finansial, dan punya reputasi sebagai gadis sempurna. Di dunia nyata, wanita dengan profil seperti ini biasanya akan berakhir dengan pria yang setara, pengusaha muda, pewaris tahta, atau setidaknya pria populer yang bisa dibanggakan di tongkrongan. Tapi mari kita lihat dua ikon pop culture kita, Sarah dari Sidul dan Cinta dari AADC. Mereka adalah anomali. Sarah mengabaikan pria-pria elit di sekelilingnya demi masuk ke perkampungan mengejar seorang mekanik pengangguran. Cinta menolak Borne, sang golden boy sekolah, demi mengejar pria kaku dan antisosial di sudut perpustakaan. Banyak orang meromantisasi ini sebagai cinta sejati yang buta kasta. Tapi, di bedah karakter, kita tidak menelan romansa murahan. Kita akan membedah realitas psikologisnya. Mengapa pesona pria mapan tidak berlaku bagi mereka? Jawabannya bukan semata-mata karena cinta. Ada campur tangan ego di sana. Ini adalah adu mekanik psikologis antara dua sisi toksik gadis elit. Dampak fatal dari ketulusan yang mencoba membeli cinta pasangannya melawan ego si pengecut yang malu mengakui prianya di dunia nyata. Bagi wanita yang sejak lahir sudah memegang kendali atas segalanya, pria mapan dan populer itu membosankan. Kenapa? Karena mereka terlalu mudah ditebak dan terlalu cepat tunduk pada pesona fisik serta kekayaan sang wanita. Pria-pria elit di lingkaran mereka sudah bertekuk lutut bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tidak ada tantangan. Lalu masuklah Dul dan Rangga. Apa yang membuat Dul dan Rangga begitu menggoda? Bukan karena mereka dari kelas bawah atau penyendiri, tapi karena mereka kebal. Dul terlalu sibuk dengan beban keluarga dan harga dirinya untuk tunduk pada kekayaan Sarah. Rangga terlalu angkuh dengan idealismenya untuk peduli pada popularitas cinta. Penolakan demi penolakan, sikap dingin, dan tembok tinggi yang dibangun oleh kedua pria inilah yang secara tidak sadar memicu ego dalam diri Sarah dan Cinta. Ego sang penakluk. Mereka tidak terbiasa diabaikan. Sikap cuek Dul dan Rangga mengaktifkan insting mereka. Namun, saat mereka mulai bergerak masuk ke kehidupan pria-pria rumit ini, benturan pun terjadi. Mari kita mulai dari Sarah. Untuk bersikap adil, dari niat dasarnya, Sarah adalah wanita yang sangat tulus. Berbeda dengan wanita elit pada umumnya, Sarah tidak punya gengsi untuk turun ke perkampungan. Niatnya murni. Ia melihat pria yang ia cintai sedang kesulitan dan kebetulan ia memiliki segala privilege, uang, koneksi, dan fasilitas untuk membantu. Bagi Sarah, meringankan beban Dul adalah wujud nyata dari cintanya. Tapi, disinilah letak bom waktu psikologisnya. Sarah jatuh cinta pada Dul, seorang pria yang mungkin miskin harta, tapi memiliki harga diri setinggi langit. Bagi Dul, seluruh identitas dan martabatnya sebagai laki-laki bertumpu pada kemandiriannya. Penolakan Dul terhadap fasilitas Sarah justru membuat Sarah semakin penasaran dan semakin keras berusaha membuktikan cintanya lewat aksi penyelamatan. Sisi toksiknya tidak terletak pada niat jahat, melainkan pada dampak dari cara Sarah mencintai. Ketulusannya yang datang bertubi-tubi dalam bentuk intervensi fasilitas tanpa disadari menjadi pedang bermata dua yang melukai maskulinitas Dul. Dul terus-menerus ditempatkan dalam posisi inferior. Meski niat Sarah murni, dinamika ini membuat Dul merasa otonomi dan harga dirinya perlahan dibeli dan dikerdilkan. Sebuah tekanan batin yang luar biasa berat bagi pria yang hanya memiliki harga diri sebagai harta satu-satunya. Jika Sarah mendobrak kasta secara terang-terangan lewat ketulusan yang mencekik, Cinta justru sebaliknya. Cinta adalah pengecut yang terjebak di dalam penjara reputasinya sendiri. Cinta sangat haus akan kedalaman intelektual yang ditawarkan Rangga. Ia menikmati obrolan tentang sastra dan dunia sunyi yang tidak bisa diberikan oleh geng gaulnya. Tapi disitulah letak keegoisan Cinta. Ia menginginkan isinya, tapi menolak kemasannya. Bagi Cinta, Rangga adalah sebuah rahasia kotor, sebuah pelarian. Sisi toksik Cinta sangat manipulatif. Ia menuntut waktu Rangga, menarik pria yang sudah terisolasi itu keluar dari cangkangnya, namun mensyaratkan satu hal, tidak boleh ada orang yang tahu.
Ia membohongi sahabat-sahabatnya dan bermain kucing-kucingan hanya untuk mempertahankan statusnya sebagai gadis populer tanpa celah. Puncak kekejaman cinta terjadi ketika kehidupan gandanya memakan korban. Saat Alia mencoba bunuh diri karena cinta mengabaikannya demi kencan malam rahasia dengan Rangga di sebuah pub, pertahanan diri cinta runtuh. Alih-alih jujur dan mengakui kesalahannya pada gengnya, defense mechanism cinta adalah menyalahkan keadaan dan membuang Rangga. Ia mendatangi Rangga keesokan harinya dan dengan dingin memutuskan hubungan. Rangga yang baru saja belajar membuka hati langsung dibuang begitu saja saat reputasi kehidupan nyata cinta terancam. Jika kita membandingkan luka psikologis yang mereka torehkan, kita melihat dua kehancuran yang berbeda. Di kubu Sarah, Dul mengalami krisis otonomi. Ketulusan Sarah yang berwujud intervensi finansial secara perlahan melumpuhkan kemandirian Dul. Cinta yang disodorkan Sarah terasa terlalu berat dan mahal untuk dibayar oleh Dul, karena bayarannya adalah hilangnya peran Dul sebagai pemimpin dalam hubungan tersebut. Di kubu cinta, Rangga mengalami penolakan eksistensial. Rangga tidak dimanjakan secara materi, tapi ia tidak diakui sebagai manusia yang utuh. Disembunyikan seperti aib dan dibuang saat situasi memburuk adalah pukulan telak bagi pria yang sejak awal sudah kesepian. Cinta merusak satu-satunya kepercayaan yang baru saja berani Rangga bangun. Sarah membuat pasangannya merasa tidak berdaya, cinta membuat pasangannya merasa tidak berharga. Pada akhirnya, memacari wanita high value yang beda kasta tidak selamanya seindah di layar bioskop. Saat ego mulai bermain, pria rumit seringkali harus membayar mahal, entah harga dirinya yang perlahan dibeli atau keberadaannya yang malu untuk diakui. Jadi, mari kita bawa ke dunia nyata. Jika kalian harus memiliki takdir yang buruk, mana yang menurut kalian paling menguras mental? Dicintai oleh wanita tulus namun intervensinya perlahan mematikan kemandirianmu seperti Sarah, atau dicintai oleh wanita yang menjadikanmu tempat pelarian rahasia tapi malu mengakuimu di depan teman-temannya seperti Cinta? Tulis opini dan argumen kalian di kolom komentar. Ini bedah karakter, dan sampai jumpa di analisis selanjutnya.